Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Jumpa lagi bersama kami The Bright Side Show. dari The Bright Side Show ya, di acara yang lagi ngereyeh ini. Oh, kalian tahu nggak ngereyeh apa? Step by step. Sekedik-sekedik melangkah sedikit-sedikit. Nah, Ya. Ini kita langsung dari Cipamokolan 23. Jalan Cipamokolan nomor 23 ya, Nomor daerah 23. Riung Bandung. Iya. Pasti orang Bandung, kalau nggak tahu Riung Bandung, wah bukan orang Bandung. Wah, Riung Bandung itu komplek yang legend ya, Legend. teman-teman. Dulu Setelah juga. Margahayu. Iya. Dulu kita sering banget ke Riung Bandung ya. Iya. Ke Riung Purna 12 itu ya. Zaman rekaman. Zaman rekaman dulu ya, sering ke sana. Nah, sekarang ini kita lagi ada di Wangkong Eka Ramdhani. Yes. Ini Wangkong Eka Ramdhani ini adalah warungnya Kang Eka Ramdhani. Ya. Tuh lihat backgroundnya di sana, beliau lagi kayaknya sih lagi ngeracik minuman ya. Ngeracik minuman mungkin di situ. Dan kelihatan juga ya, kayaknya beliau sudah tidak berhubungan lagi dengan sepak bola. Buktinya nih bolanya dibelah nih lihat. Bolanya udah dibelah. Dibelah. Tapi masih, Iya, tapi nggak turun ke lapang yang Iya. turun ke stadion yang Ya, besar. jadi mainnya di gang di aja sama anak-anak. Begitu. Kita Oke. panggil aja gitu ya. Kita panggil aja. Oke. Kang Eka. Kang Eka. Hehehe, mantap. Mantap. Ada. Kang, Assalamualaikum. kumaha Kang? Sara rehat. Silakan, silakan. Anggap aja warung sendiri. Nah, emang warung manehna. Emang warungnya. Warung manehna. Itu bahasa apa lagi coba kita Hah? Bahasa Sunda ya. Karena kita dari Bandung, teman-teman. Oke. Kang Eka gimana nih, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, ini kayaknya sumringah banget nih sekarang. Lihat, warung rame. Alhamdulillah. Semarak yang datangnya. Alhamdulillah. Dan ini menunya juga luar biasa, menghangatkan malam ini ya. suasana Jahe ya. merah. Ini kebetulan badan agak lagi dingin. Kayaknya kemarin gara-gara angin-anginan. Pas banget dikasih jahe merah ini nih. Di warungnya Kang Eka. Itu mah memang usia juga udah agak mulai senja ya. Mulai jadi anak senja deh. Seruput dulu lah sekali. Oke, Kang Eka nih. Ya. Kita kan udah lama nih nggak ketemu ya. Ya. Nah, ini kita flashback dulu aja buat teman-teman di rumah yang lagi nonton atau lagi nonton di mobil kali ya. Iya. Kalau YouTube kan bisa nonton di mana aja. Ya. Mana aja. Pengen tahu nih, Kang Eka Ramdhani itu memulai awal karirnya di dunia persepak bolaan tuh startnya gimana sih sampai bisa nyemplung akhirnya Ya. jadi karir gitu? Ya, ya. Ya, awalnya kan saya lahir di Purwakarta. Purwakarta, terus usia 13 itu SMP. Pas SMP kelas 1 masuk, saya pindah ke Bandung. Gitu. Ya, cari-cari kontrakan biasalah. Jadi kontrak sendiri. SMP sudah kontrak. Iya, udah kontrak. Lihat. Saya Usia masih 13. main orang Kalau layangan saya dulu SMP naik angkot masih nyasar. Usia 13 itu. Ya. Sudah 13 sudah merantau dari Ya, Purwakarta udah sendiri. merantau. Mantap. Udah merantau. Nah, itu kan sekalian masuk SSB Uni, sekolah sepak bola. Oh iya. Yang di Malayan itu bukan Kak? Dulunya. Dulu itu di Karapitan. Oh, Karapitan Ya, awalnya. Karapitan. Sekarang udah pindah ke Ciwastera. Sekarang di Ciwastera. Di Ciwastera. Nah, setelah itu 3 tahun latihan di Uni, alhamdulillah ikut seleksi tim nasional usia 16 dan alhamdulillah kepilih waktu itu. Oh, langsung kepilih. Ya, langsung. Karena basicnya dari kecil emang udah sering Udah main hobi, bola. ya. Itu dari umur berapa tuh? Itu umur 6 tahun udah. Umur 6 tahun udah aktif. Ya, udah. Ya sama lingkungan sekitar Ya, kayaknya. ya. Terus waktu memutuskan untuk pindah ke Bandung itu memang didorong oleh keinginan akang yang besar dan sama orang tua atau gimana disupport? Ya, memang keinginan besar saya untuk jadi pemain bola, ya mungkin kelihatan sama orang tua gitu. Ya. Jadi orang tua juga Difasilitasi ya mungkin ya sama orang tua. fasilitasi lah. Oh begitu. Nah, itu berarti ketika masuk yang klub pertama itu udah mulai kecium, maksudnya tuh wah saya bakal konsentrasi di dunia ini gitu. Ya, ya, ya. Karena memang maksudnya niat pindah ke Bandung memang untuk itu. Orang tua sendiri emang udah mendukung. Ya, alhamdulillah. Tapi sambil sekolah reguler ya waktu itu ya? Ya,
sama Gitu. masuk SMP. Nah itu dulu gimana tuh Kang? Bisa diceritain nggak? Sekolah dan olahraga itu apa masuknya jalur prestasi jadi sekolah mah nomor 2 gitu? Iya, iya. Enggak sih, malah dulu tuh karena sering Absen. ada surat dispensasi. Dispen. Dispen ya kalau itu. Anak-anak dispen juga, anak-anak dispen juga. Dispenser. Dispenser. Jadi malah ya udah kalau sering bolos ya sering ada kegiatan sepak bola ya mending keluar aja. Kata adalah salah satu guru di SMP waktu Ya. itu. Cuman setelah itu nggak lama saya dipanggil tim nasional dan ada nama sekolah tuh di koran-koran dan ya jadinya mereka juga mendukung. Oh, jadinya mendukung. Ya, Memang Mendukung. prestasi itu bisa ini ya, sedikit maksudnya membantu untuk legalitas. iya. Jalur olahraga bisa melanggengkan sekolah yang reguler gitu ya, memuluskan ya. Gue juga dulu waktu zaman SMA tuh kabaret masih dipandang sebelah mata kan, tahun 95-96 tuh. Nah ketika dapat piala juara 1, langsung dispensasi itu cincai. Biasa. Kayaknya ini sama nih, berarti harus prestasi Iya, dong. Kalau prestasi udah tercium dan udah menghasilkan sesuatu, Iya. baru dilirik Iya, ya. baru dilirik. Itu Sama makanya. kayak apa ahli-ahli entrepreneur kan, kalau udah sukses baru dipanggil. Bangkrut-bangkrutnya emang nggak bakal kecil. Tapi emang Emang ya, begitu emang lah. gitu jalurnya ya. Jalurnya. Oke, nah ini sampai akhirnya naik ke level berikutnya gimana tuh? Iya, Ke klub berikutnya. Setelah itu kan ada tim nasional itu programnya lumayan ya. Ada 16, ada 19, usia 20, 21, 23 itu alhamdulillah takdir Allah masuk terus gitu tiap seleksi itu alhamdulillah. Nah, setelah itu baru di tahun 2000-an lah, 2000 masuk dipanggil tim Persib. Itu awal masuk profesional lah. How does it feel? Bagaimana perasaannya ketika Kamera zooming di lapangan yang besar berpuluh-puluh ribu orang yang apa yang nonton, dilakukan apa ketika tahu ya dipanggil Persib dan perasaannya gimana? Iya, karena memang tujuan ke Bandung itu untuk masuk Persib Ya, ya, itu. itu pencapaian ya. ya itu pencapaian luar biasa lah. Ya semua keluarga juga sangat senang dengan kabar ini. Ya. Ya alhamdulillah. Di Persib itu berapa lama Kang? Itu waktu itu karena memang istilahnya termuda ya waktu itu saya usia sekitar 17. 17, masih SMA berarti ya? Iya. Masih SMA. Masih SMA tuh. Putih abu nih ya. Masih SMA. Pemain putih tuh. abu. Masih SMA jadi nggak lama. Jadi cuman setahun karena memang kesempatan juga waktu itu senior masih ada Yaris Setiadi, terus Kang Mulyana dan lain-lain lah ya waktu itu. Saya coba keluar dulu cari dulu, pengalaman. cari, Ya, ke klub yang lain ya. ya di Persija Jatim 2 tahun di sana. 2 tahun di sana. Alhamdulillah ada panggilan lagi di Persib. 2005 masuk lagi ke Persib. Balik lagi ke Persib. Itu yang di situ yang agak Itu yang lama ya, di situ ya. itu karena memang udah ada pengalaman di luar. Terus juga ya udah jadi pilihan inti lah di tim gitu. Ya. Nah, ini yang ringan ya, tapi seru nih. Amplop pertama yang diterima ketika berkarir di sepak bola itu boleh disebut nominal ya, bukannya gimana, cuman biar seru aja gitu. Iya. Waktu Kalau kita kan dulu kan 70.000. Sama ngeband. 70.000 sama nasi sama tongkol. Oh, yang utuh, yang gede. Iya. ya, Tongkol utuh. waktu pertama itu alhamdulillah ya udah lumayan sih. Kalau di tim liganya waktu itu 500.000. 500.000 Iya, amplop Tim Liga pertama. amplop pertama. Iya. Sekali tanding ya itu ya? Sekali Dia tanding pakai efek ini, atau sistemnya bulanan? Waktu itu bulanan. Oh bulanan ya. Jadi kayak ada insentif bulan rutin Ya, gitu ya? ya, gitu. Oh begitu. Nah itu kan pasti ketika sudah berpenghasilan kan, Ya. kehidupan mulai ada perubahan kan Ya. pasti kan ya. Yang tadinya nggak bisa beli ini jadi bisa beli itu gitu kan.
dulu awal-awal gimana tuh nge-maintain uang tuh, masih boros atau gimana gitu kan, pengen tahu juga nih teman-teman di rumah ketika baru megang uang banyak gitu, what do you do gitu. Ya waktu itu nggak inilah ya, nggak maksudnya ya keinginan banyak, tapi saya juga lihat apa uang yang masuk gitu ya. Jadi nggak langsung wah beli ini beli itu, nggak juga sih. Oh, ini tawadu ini. Ternyata sudah dari dulu udah bisa saving. Ya paling di ini aja apa dibagi-bagi gitu Ya. ya. Paling mungkin karena memang butuh kendaraan, beli motor, motor. gitu ya, yang gitu-gitu lah. Ya selebihnya ya paling untuk makan sehari-hari aja. Begitu. Jadi lebih hal-hal yang urgensinya lebih utama gitu Betul. ya, yang utama. Lebih ke kebutuhan. Iya, betul. Nah, gini Kang, saya juga pengen nanya ini. Kan kita bisa lihat ya, pesepak bola itu udah kayak rockstar sebenarnya kalau misalnya setelah bertanding itu, kalau misalnya ke backstage atau kemana simanya teh bisa terpancar gitu kemana. Kalau kayak kita mah habis perform gitu, habis di gitaran teh ke backstage ke langsung ces nyala gitu. Nah, gimana tuh rasanya dulu punya istilahnya udah di klub yang besar juga dan punya popularitas yang luar biasa gitu, orang-orang nge-maintain rasa apa ya, biar nggak sombong gitu. Kan pasti ada ya kayak gitu ya. Kayak yang aing di mana-mana teh. Tapi kalau dulu sombong juga ceritain aja. Nggak apa-apa. Gimana sih rasanya bisa disorot sama kamera yang langsung misalnya ngeliatin di lapangan? Ya, kalau gue mah kan Nonton nggak sama tahu ya bola. dunia sepak bola gimana gitu, Iya. cuma tahu dunia musik aja gitu. Kecuali anak yang interest ke bola. Kalau saya kebetulan nggak interest gitu. Jadi pengen tahu nih seberapa hype gitu ya, rasa ketika dapat fans, dapat followers gitu. Ya apa susah ya dikatakan karena memang apalagi waktu itu kan home base Persib itu di Siliwangi ya. Itu kan ya mungkin belasan ribu atau puluhan ribu gitu di sana, dan apa meningkatkan adrenalin lah gitu ya. Ini Pasti banget sebelum lah, bertanding teh langsung ya adrenalin bakar. langsung kebakar. Kalori hilang 1000 langsung. Makanya badannya asik-asik. Gitu. Kalau kita beres manggung kalori nambah 5000. Soalnya setelah itu. Oke, nah Ketika kalau misalnya tanding-tanding ke daerah-daerah tuh ya, kan pasti orang-orang tuh pengen ketemu, pengen ngejamu ya. Apa sama kayak anak band dulu makan-makan juga gitu ke daerah mana, terus suka kulineran Iya, juga iya. gitu juga nggak sih? kayaknya Sama lebih aja, mewah kayaknya. Hotel bintang 5 gitu. Sama sih anak-anak juga kan apa biasanya ada beberapa hari sebelum hari pertandingan itu kita udah di sana gitu ya. Udah di lokasi jadi, ya. Ya biasanya hari pertama nyampe itu biasanya ya itu kemana cari kuliner, cari makanan khas di daerah gitu. Pernah nggak sih ada fans yang freak gitu? Cewek terutama ya. Sampai ngejar-ngejar gitu pengen Sampai nyiwit gitu, gemes gitu ya. pengen memiliki gitu. Atau Ya ada juga sih. Ada. Ada juga. Kalau di daerah tuh sampai sekarang nih kalau di daerah ya ada ya. Cie-cie. Ada aja si tuh. bunda mana? Bun. Ada aja tuh apa mak-mak terutama. Oh mama. Mak-mak tuh. Wih, udah sama kayak Ricky Harun gitu kan main sinetron, Bro. Iya, Hati-hati ya Mama main milih bola lagi juga. gitu. Mama gabret gitu. Ada yang kayak gitu ya? Ya. Sampai kayak gitu ya? Dan itu apa yang paling freaknya tuh sampai kayak gimana tuh? Pas Biasanya ketemu gitu. dia ya yang kemarin tuh dari belakang tuh. Dia gini. Iya, sampai Kayaknya ada pemain UFC apa ya, tuh. Gila. sampai kaget ya karena memang itu di luar apa ya, saya juga nggak tahu ya, karena dia di belakang mau foto, langsung ada inilah adegan apa ya. Aduh, Saya bilangnya jadi ya, awkward gitu lah pokoknya.
Itulah, pokoknya kita kan Waduh, susah ya ngehindar juga kalau Iya. Ya, ya. Kalau ini mah kan nggak bersalah dia. Kalau gua ngeri. Yang meluknya laki-laki. Terus sebelumnya laki-laki rambutnya mohawk. Musik keras itu tuh. Biasanya. Ceweknya. Nah, Kang Eka pengen tahu nih, dulu pengalaman punya nggak sih dulu pengalaman bertanding yang memang sampai sekarang nggak terlupakan gitu? Ada nggak? Yang paling pecah Ah, banget. Pecah. pecah. Persib itu kan musuh buyutannya itu Persija ya, Persija. Jadi biasanya setiap pertandingan melawan Persija itu berbeda lah Ya, atmosfernya, spiritnya gitu. spiritnya berbeda lah karena memang Bobotoh juga selalu menginginkan kita bermain maksimal dan memenangkan pertandingan gitu. Itu menjadi salah satu beban juga buat pemain gitu. Itu hampir setiap bertemu Persija tuh seperti itu Ya. gitu. Hampir sebelum pertandingan mules nggak? Enggak sih. Sampai Dengan kondisi massa yang banyak kayak gitu kan berarti sepak bola itu masuk part of entertainment gitu kan, Ya, hiburan ya, ya. gitu. Apakah ada brief khusus gitu di klub sepak bola tuh untuk kita harus selain bermain cantik harus menghibur juga gitu. Ya, ya. Nah itu biasanya Ada hiburannya nggak kayak gimana? Apakah atraksi apa? Sebenarnya nggak ada sih, lebih ke natural aja gitu. Natural aja. Mungkin lebih ke bagaimana Sportivitas ya yang ditonjolkan ya. Sportivitas sama bagaimana kita bisa menampilkan permainan cantik aja sih. Itu udah menjadi hiburan buat Hiburan ya. penonton gitu. Karena penonton tuh komentator terbanyak. Terbanyak. Semua komentator pasti. Soalnya teman saya kan hampir semua itu penggemar sepak bola. Ya. Jadi kalau udah main tuh statusnya semua. Dan ya, yang uniknya itu kalau misalnya Persib lawan Persija, terus kita lagi manggung di mana pasti kosong. Pasti kosong, nggak ada yang nonton gitu ya. Dulu ya. Gitu. Jadi teman-teman. penggemar musik juga tersedot. Tersedot. Sepak bola. Tapi memang followers sepak bola, pemain bola itu lebih banyak daripada musisi. Iya. Iya. Lebih rockstar kan iya. dia. Soalnya mereka sekali main penontonnya 10.000, Iya, iya. 20.000 gitu kan. Memang kecintaan orang-orang yang selama ini di sekeliling kita itu ya memang kita bisa lihat ada yang oleh karena ada yang karena oleh gitu ya. Itu yang yang gitu-gitulah. Jadi saya juga bisa melihat ya bahwa ternyata selama ini teman-teman yang memang betul-betul mendukung karir itu ya sangat sedikit gitu.